Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada podcast malam ini bersama podcast sharing tentang ilmu fikih. Untuk malam ini podcast kita sharing tentang ilmu fikih untuk kelas 7 yang sedang membahas tentang fikih tentang najis. Oke, sekarang kita sedang bersama Kang Zidan Ramadan. Oke, gimana Kang Zidan kabarnya? Alhamdulillah, Kang Rehan, saya baik. Gimana Kang Rehan kabarnya? Oke, alhamdulillah. Gimana tadi di perjalanan? Cukup melelahkannya perjalanan dari Surabaya. Tadi saya tuh sudah ziarah Wali Songo dulu. Oh iya. Tapi hanya satu wali saja. Kita silaturahmi saja ya. Oke. Sekalian ada jalur ke Jakarta buat beli gamis, Oke. condet. Nah, saya mampir sekali. Oke. Seperti itu. Gini nih Kang Zidan, pada malam ini pada netizen ingin kita membahas tentang Oke. Jadi gini nih, para netizen saya ingin menanyakan fikih sekarang itu tentang najis, karena untuk yang sekarang kita bahas banyaknya untuk kelas 7 MTS ya sama SMP. Jadi yang saya ketahui ini Kang Jidan, najis itu kan suatu yang tidak boleh diraba oleh kita atau dipegang atau kita nih. Itu yang saya ketahui. Ya. Sekarang saya mau bertanya kepada Kang Zidan, bagaimana menurut Kang Zidan apa sih najis itu? Baik Kang Rehan. Jadi yang saya ketahui ya, untuk konteks di zaman sekarang itu sebetulnya anak-anak tuh kurang mengetahui gitu apa yang dimaksud dengan najis itu sendiri, karena kadang gini, ada di kalangan para santri khususnya ketika mereka hujan-hujanan, Ya. sarungnya tuh nggak diangkat gitu, dan misalkan cucuran air hujan meskipun suci ya bisa dipakai untuk wudhu, mungkin ada cipratan-cipratan yang mengenai sarungnya gitu. Kebanyakan dari mereka tidak memperhatikan hal itu, karena secara hukum, secara pembagian bahwa najis itu dibagi menjadi 3 bagian. Ya. Yang pertama ada najis mughalathah, Ya. yakni najis yang berat gitu ya. Karena najis ini biasanya atau awamnya di kita umumnya itu karena terkena oleh baik ludah anjing, ludah babi gitu ya, hewan-hewan yang diharamkan oleh Islam, makanya najis ini disebut najis berat gitu. Nah, lalu yang kedua yakni tentang najis mukhaffafah, yakni ini termasuk najis yang ringan. Maksudnya najis yang ringan yakni najis air kencing. Najis ini berasal dari air kencing laki-laki yang belum balik. Ya, kebanyakan dari air kencing anak laki-laki ataupun anak perempuan gitu ya. Karena belum balik di sini karena yang jadi najis si anak ini tuh baru sebatas minum susu ASI dari ibunya saja gitu ya. Lalu yang terakhir yakni najis mukhaffafah. Najis ini selain najis yang tadi saya sebutkan, termasuk najis yang ringan seperti yang tadi saya telah sampaikan, bahwa seperti air hujan yang menetes dari atas langit, gak mungkin kan dari bawah kan. Air hujan itu dari atas langit turun ke bumi, dan cipratan-cipratan itu menimbulkan kotor. Meskipun pada dasarnya tidak semua yang kotor itu najis, namun ketika suatu barang itu najis, dipastikan barang itu kotor, sebetulnya seperti itu. Oh gitu. Jadi ya tadi kepada para penonton tadi sudah dijelaskan oleh Kang Jidan. Jadi najis itu ternyata terbagi menjadi 3. Yang pertama najis mughalathah tadi ya. Yang najis mughalathah itu apa? Seperti kita banyak ketahui, yang berasal dari hewan anjing dan hewan babi ya. Kebanyakan yang kita ketahui air liurnya saja, ternyata tidak ya. Apabila anjing itu basah atau babi itu basah, dan itu juga termasuk najis begitu ya. Najis ya, Najis. karena kalau kita megang ya, kalau kita megang juga najis. Benar-benar sih ya, benar.
Yang kedua tadi najis mukhafafah atau mukhafafah. Najis ringan. Najis yang paling ringan itu ya. Iya. Najis yang paling ringan ya najis yang keluar dari air kencing anak laki-laki yang baru Yang belum balik. Iya, Yang masih makannya hanya sebatas dari susu ASEAN. dari susu ASEAN. Ya. Terus yang ketiga yang najis mutawasithah ya. Iya. Mutawasithah sedang najis. Mutawasithah sedang. Apa aja tuh tadi mutawasithah? Najis sedang itu ya selain yang tadi berat dan ringan sebetulnya Oh. tengah-tengah antara itu seperti teh kotok, Digotong ya. tai anjing juga termasuk kan itu najis Oh, juga iya. gitu ya. Berarti tidak Mungkin lebih ke mugolado sih sebetulnya ya karena dalam tata cara pencuciannya pun berbeda kan. berbeda. Gimana tuh tata Berbeda, cara ya. pencucian? Jadi dari kalau yang najis itu? mugolado itu yang pertama kita dari najis yang ringan dulu, Oh, tidak iya. boleh yang berat. Iya. Nah, kalau najisnya terlihat, Iya. maka kita lap dulu najisnya. Lap dulu Najisnya misalkan di tehel ya Di tehel. atau di apa Di namanya? lantai. Di lantai. Kita hilangkan dulu Iya. jenisnya yang terlihat oleh kitanya, hilangkan dulu Oh, ya. oleh lap. Lalu apa tuh bahasa Indonesia dari ciprat itu? Diciprat, ngambil airnya sedikit-sedikit lalu kena tempat di sekitar itu aja ya. kayak gitu ya. Diciprat kalau Sunda itu. Ciprat, ya. Lalu dielap. Nah, setelah itu dikeringkan. Maka sudah untuk Udah najis suci mau itu? apa itu sudah Sudah bisa suci dipakai ya. ibadah? Sudah bisa dipakai ibadah. Karena kita ngambilnya di tehel. Kalau Ya, di di tanah tehel. kan kita nggak tahu harus ngegali dulu mungkin kan. Iya. Ya, Apalagi- dalam juga kan Iya. kalau tanah gitu lebih Takutnya sulit. ada dalamnya kan? Iya. Lalu najis yang kedua Kang Rehan, Oke. najis yang sedang gitu ya, najis mutawasithah ini yakni dengan cara menghilangkan lebih dahulu najis ainiyahnya. Apa itu airnya? Ainiyah itu adalah najis yang berwarna, yang Oh. berbau dan yang memiliki rasa. Oh. Tapi gak mungkin kan kita merasa misalkan Iya. ada air kucing kita colek-colek seperti itu kan. Kayak di sini gitu ya, podcast kan gak ada minum-minum aja gitu. Iya, ini dari krunya dan manajernya tidak menyediakan minum malah mukmer. Iya. Ya. Tapi kan kembali lagi ke karena tadi, jadi yang dimaksud najis ainiyah itu yang ada warnanya, yang ada baunya juga ada rasanya. Nah, cara menghilangkannya untuk najis mutawasithah yakni dengan menghilangkan itunya dulu. Nah, Kalau ada warna supaya jadi netral dulu warnanya, kalau ada bau supaya tidak bau dulu gitu ya. Iya. Karena yang sering terjadi biasanya kayak di kamar-kamar anak-anak santri itu kucing misalkan ya, ya. tiba-tiba BAB gitu dia buang airnya di kasur kita. Ya. Kan kita itu ada baunya. Itu ada baunya dan juga warnanya ada. Oh, ya. Maka kita juga harus buat minumnya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Kang Ahmad. Saya minum ya Kang. Oke, silakan. Oke. Maaf nih. Karena ada Jadi balik lagi ke yang tadi bahwa najis mutawasithah itu yakni dihilangkan dulu jenis yang adanya baik warna maupun rasa maupun baunya. Oke. Lalu setelah itu kemudian kita menyiram kalau misalkan di kasur ya kasurnya itu kita siram Ya. tapi siram satu arah lebih baik gitu. Jadi Ya. kalau misalkan kasurnya rata itu berdirikan dulu, Oke. disiram seperti itu biar najisnya ke bawah itu Bawah- namanya ke bawah pergi gitu ya, tidak Bawah berteman air. ya ke itu air untuk mensucikan sudah suci, Sudah suci. tidak terlalu berat. Itu untuk menghilangkan najis mutawasithah. Mutawasithah. Nah, Ya. lalu najis mukhafafah yakni dengan cara yang tadi. Ya. Kalau misalkan ada pipis anak laki-laki Ya. kena baju kita, tidak usah di laundry. Itu dari laundry. Karena mahal kan. Karena mahal dan itu harus kilo gitu kan. Ya, jadi paling baju misalkan yang kena di sini nih. Ya. Ininya aja yang dibasahin, Ya. diperet gitu. Ya. Ketika dia sudah diperet dan tidak kena sarung kita, Ya. itu sudah suci. Hmm. Kalau misalkan air perasan itu gitu ya, air yang tadi kita siram ke sini itu kena ke kain selanjutnya, kain itu menjadi najis juga gitu. Karena kan yang ini belum bersih gitu. Kalau yang ini sudah bersih, yang bawahnya kena. Oke. Lalu yang terakhir yakni najis mughalladhah. Ini termasuk najis yang berat sebetulnya ya cara pencuciannya, karena yang pertama najis ini tuh harus di antara najis-najis yang lain, najis ini harus menggunakan salah satu di antara ketujuh basuhan itu, 7 basuhan ya Kang.
Jadi untuk najis mughalladhah misalkan kita ada anjing lewat lagi gitu kan, kita pegang misal lidahnya itu, kita pegang lidahnya, najis kan otomatis tangan kita. Dibasuhnya itu harus dengan 7 kali basuhan, dan di antara yang ketujuh itu 1 kali harus memakai campur dengan tanah. Tapi bukan tanah yang berada di atas. Kita juga harus mencari tanah yang emang si tanah itu sekiranya tidak terjangkau oleh kotoran-kotoran hewan. Gitu. Jadi minimal misalkan 1 sikut gitu. Kita ngegali tanah itu buat dicampur buat ngesuciin najis mughalladhah. Jadi di antara ketiga najis yang telah tadi saya sebutkan sebetulnya untuk mukhaffafah dan mutawassithah tidak terlalu berat gitu ya. Cuman najis mughalladhah lebih kepada pencuciannya, salah satunya harus menggunakan tanah seperti itu. Oke, untuk Kang Jidan itu sangat jelas ya, cukup jelas tadi penjelasannya dari apa itu najis, najis terbagi menjadi berapa dan bagaimana pencuciannya. Ya, tadi sudah dijelaskan penyuciannya. Yang pertama yang najis mukhaffafah itu najis ringan ya, kita hanya menghilangkan najisnya dulu dan kita mencipratkan air, itu sudah suci. Dan yang kedua yang najis mutawassithah, kita hilangkan ainiyahnya dari ainiyah warna, bau atau rasa. Tapi gak mungkin lah dirasain kan ya. Gak mungkin. Saya kucing kita dirasa. Kalau mungkin ya. Jadi paling cuma dihilangkan lah gitu. Terus disiram kalau bisa 1 arah gitu. Iya, 1 arah. 1 arah biar tidak mengenai yang lainnya. Oke, yang ketiga ini yang paling berat yaitu najis mughalladhah. Mughalladhah itu najis yang cara menghilangkannya salah satunya pakai tanah. Jadi 7 kali. 7 kali basuhan, 6 kali dibasuh dengan air, 1 kali harus dengan tanah. Dan tanahnya harus digali dulu yang tidak terjangkau oleh kotoran-kotoran hewan. Sekali ya untuk kalian anak-anak kelas 7 MTS atau SMP ini harus didengarkan dan harus dipelajari lagi. Pasti ada di dalam pelajaran-pelajaran kalian tentang mendalami fikih tentang najis ini. Untuk selanjutnya nanti kita bisa dengarkan lagi di podcast Kang Jidan ya tentang fikih-fikih, pasti masih banyak. Nanti dilihat aja di kolom komentar ya di bawah, pasti ada, nanti saya channelnya dimasukin. Oke, segitu aja Kang Jidan, terima kasih nih ya, maaf cuma ada air putih. Tidak apa-apa. Terima kasih juga Kang Rehan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi adik-adik semua yang menonton. Amin, terima kasih sudah nyumponan memenuhi astagfirullahaladzim, karena saya dengan dia sama orang Sunda ya, memenuhi permintaan dari para netizen anak-anak setuju. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat untuk kalian. Nanti kita kembali lagi di podcast saya ya, tentang podcast sharing tentang fikih. Oke, satu